Dalam kitab Primbon Jawa kuno, ada satu weton yang disebut bukan sekadar pembawa rezeki, melainkan penarik rezeki dari segala arah. Weton itu adalah pahing. Bukan kebetulan, bukan mitos kosong, dan bukan pula karangan zaman sekarang. Nama pahing sudah lama dicatat sebagai weton dengan energi panas, tajam, dan dominan. Energi yang membuat pemiliknya mustahil hidup kecil selamanya. Orang pahing sering lahir dari keluarga biasa. Bahkan banyak yang tumbuh dalam kekurangan. Namun justru disitulah rahasianya. Primbon menyebut, pahing iku weton ujian, sing digodhog dening urip. Artinya, pahing adalah weton yang ditempa keras oleh kehidupan. Semakin berat hidupnya di awal, semakin besar lonjakan nasibnya di akhir. Inilah alasan mengapa banyak pahing mengalami hidup yang aneh. Hari ini jatuh, besok bangkit. Hari ini diremehkan, beberapa tahun kemudian ditakuti. Hari ini susah, tiba-tiba jadi orang yang memegang uang besar. Dalam ilmu primbon, pahing disebut memiliki gerbang takdir ganda. Gerbang pertama adalah penderitaan. Gerbang kedua adalah kemakmuran. Tidak semua weton punya pola seperti ini. Weton lain rezekinya menetes. Pahing rezekinya meledak. Yang membuat pahing berbeda adalah magnet alami dalam batinnya. Tanpa sadar, orang pahing sering berada di pusat peristiwa besar. Ditarik ke peluang yang tidak direncanakan, dipercaya memegang tanggung jawab besar, bertemu orang penting di saat genting. Primbon menyebut ini sebagai tangan takdir pahing. Saat waktunya tiba, semesta seperti mendorongnya naik paksa. Inilah mengapa pahing disebut sultan asli, bukan karena lahir kaya, tapi karena ditakdirkan kaya setelah kuat menahan sakit. Namun ingat, tidak semua pahing otomatis kaya. Yang kaya adalah pahing yang tidak menyerah pada fase awal. Sebab Primbon sudah mengingatkan, siapapun pahing yang bertahan melewati ujian hidupnya, akan diberi balasan yang tidak masuk akal oleh logika manusia. Dalam Primbon Jawa, rezeki tidak hanya soal kerja keras, tapi soal kesesuaian energi lahir. Dan disinilah weton pahing menunjukkan keunggulannya. Pahing memiliki neptu yang keras. Bukan keras dalam arti kasar, melainkan keras dalam daya dorong nasib. Neptu pahing dikenal sebagai neptu panas. Panas ini bukan emosi, melainkan api penggerak. Orang pahing jarang puas hidup datar. Ada dorongan batin yang terus menyuruhnya bergerak, mencoba, dan mengambil risiko. Inilah cikal bakal magnet cuan. Primbon menyebut, pahing memiliki 3 sumber kekuatan rezeki. Insting tajam membaca peluang. Keberanian mengambil keputusan saat orang lain ragu. Energi pengikat kepercayaan orang lain. Karena itu, banyak pahing yang tanpa sadar sering dititipi uang, jabatan, atau proyek. Bukan karena minta, tapi karena orang lain merasa yakin. Inilah magnet cuan sejati menurut Primbon. Uang datang karena kepercayaan, bukan karena mengejar. Dalam hitungan Primbon, jika pahing bertemu jalur hidup yang tepat, maka rezekinya jarang satu sumber. Biasanya datang berlapis. Usaha jalan sampingan ikut hidup, bantuan datang tanpa diminta. Namun neptu pahing juga membawa peringatan keras. Energi panas ini bisa berubah jadi pembakar rezeki jika disalahgunakan. Jika pahing serakah, bermain curang, atau menginjak orang lain, maka neptu yang sama bisa berbalik menjadi penarik musibah. Itulah sebabnya Primbon selalu menekankan keseimbangan untuk pahing. Saat hatinya lurus, neptunya menjadi mesin uang. Saat hatinya kotor, neptunya menjadi mesin ujian. Dan inilah yang membuat pahing disebut weton berbahaya sekaligus istimewa. Berbahaya jika salah jalan. Istimewa jika benar arah. Tapi satu hal pasti, pahing tidak pernah ditakdirkan miskin selamanya. Dalam Primbon Jawa, rezeki bukan hanya soal datang atau tidak, tetapi soal kapan auranya menyala. Weton pahing memiliki fase khusus yang disebut munggah wirasat rejeki, yaitu saat magnet cuan mulai aktif penuh. Fase ini tidak datang sejak lahir, tetapi muncul setelah rangkaian ujian hidup yang berat dan panjang.
Saat fase ini tiba, hidup orang Pahing berubah pelan tapi pasti. Bukan karena kerja tiba-tiba ringan, justru sering makin berat. Namun hasilnya melonjak tidak wajar. Primbon menyebut, saat aura Pahing aktif, semesta akan menggeser peran manusia lain agar membuka jalan rezekinya. Tanda pertama yang paling kuat adalah kepercayaan. Orang Pahing mendadak dipercaya memegang uang, proyek, rahasia, atau keputusan besar. Padahal sebelumnya ia tidak menuntut apapun. Kepercayaan ini bukan kebetulan, melainkan efek dari aura panas stabil yang memancar dari batin Pahing. Tanda kedua, Pahing sering berada di waktu dan tempat yang tepat. Pertemuan yang tidak direncanakan justru menjadi titik balik hidup. Obrolan ringan berubah jadi peluang besar. Pertolongan datang dari orang yang tidak disangka. Dalam Primbon, ini disebut ketarik dalam rejeki, jalan rezeki yang mendekat sendiri. Tanda ketiga, rezeki Pahing sering datang setelah sedekah kecil atau niat baik sederhana. Bukan sedekah besar, tetapi sedekah yang tulus. Ini karena energi Pahing sangat responsif terhadap niat batin. Sekali niatnya lurus, balasannya bisa berlipat. Namun Primbon juga mengingatkan, saat aura ini menyala, godaan terbesar justru muncul. Kesombongan, merasa paling benar, atau mulai meremehkan orang lain bisa mematikan magnet cuan. Banyak Pahing jatuh bukan karena kurang pintar, tetapi karena lupa daratan saat rezeki mulai deras. Jika dijaga dengan adab, aura Pahing bisa aktif bertahun-tahun. Tapi jika disalahgunakan, ia bisa padam seketika. Itulah sebabnya Pahing sering disebut weton, cepat naik, cepat jatuh, jika tidak mampu mengendalikan diri. Primbon Jawa menegaskan satu hal, rezeki besar tidak akan diberikan kepada mental kecil. Dan disinilah rahasia terbesar weton Pahing tersembunyi. Pahing tidak selalu tampak hebat di awal, namun di dalam dirinya tersimpan mental sultan yang matang oleh penderitaan. Orang Pahing terbiasa hidup dalam tekanan. Ia bisa tertawa saat hatinya berat, bisa diam saat diremehkan, bisa berjalan pelan saat orang lain mengejek. Primbon menyebut karakter ini sebagai ati waja, hati baja. Tidak reaktif, tapi menyimpan daya ledak. Mental Pahing adalah mental penunggu waktu. Ia jarang pamer rencana, jarang membicarakan mimpi, tapi diam-diam membangun fondasi. Inilah sebabnya banyak Pahing yang sukses secara mengejutkan. Orang lain merasa ia tiba-tiba kaya, padahal ia sudah lama mempersiapkan diri. Dalam pergaulan, Pahing terlihat ramah dan sederhana. Tapi Primbon menyebut ia sangat waspada. Ia tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya mendekat karena kepentingan. Mental inilah yang membuat rezekinya tidak mudah dirampas. Yang menarik, Pahing juga dikenal kuat menahan kenikmatan. Saat sudah punya uang, ia tidak langsung menghamburkan. Ia cenderung menata, mengamankan, dan memperluas. Ini ciri khas sultan sejati. Uang bekerja untuknya, bukan ia bekerja untuk uang. Namun jika mental ini rusak, misalnya karena iri, dendam, atau ingin cepat diakui, maka keistimewaan Pahing bisa runtuh. Primbon menyebut, musuh terbesar Pahing bukan orang lain, tapi egonya sendiri. Saat mental sultan ini dijaga, Pahing akan sulit dijatuhkan. Sekali berdiri kokoh, rezekinya bukan hanya cukup, tapi berlebih dan berkelanjutan. Dalam Primbon Jawa, semakin besar potensi rezeki seseorang, semakin ketat pula pantangan hidupnya. Weton Pahing termasuk weton dengan aturan batin paling keras. Bukan untuk mengekang, melainkan untuk menjaga agar magnet cuan tidak bocor. Banyak Pahing yang sebenarnya sudah berada di ambang kekayaan besar, namun jatuh karena melanggar pantangan yang dianggap sepele. Pantangan pertama adalah meremehkan janji. Bagi Pahing, janji bukan sekadar ucapan, tapi ikatan energi. Sekali ia ingkar, aura kepercayaan langsung retak. Primbon menyebut, retaknya aura ini membuat rezeki tak mau mendekat, walau peluang ada di depan mata. Pantangan kedua adalah bermain uang kotor.
Pahing memiliki neptu panas, sehingga uang haram akan bereaksi keras di hidupnya. Bukan hanya membuat rezeki macet, tapi memicu masalah berantai, kesehatan, keluarga, hingga nama baik. Banyak kasus pahing yang jatuh mendadak karena satu kesalahan ini. Pantangan ketiga adalah pelit kepada orang tua dan keluarga dekat. Dalam primbon, restu orang tua adalah kunci pembuka jalur rezeki pahing. Sekali jalur ini tertutup, usaha sekeras apapun terasa berat. Namun sebaliknya, saat orang tua ridho, jalan cuan bisa terbuka dari arah yang tidak disangka. Pantangan keempat adalah memutus silaturahmi. Pahing adalah weton pengikat. Rezekinya sering datang lewat jaringan manusia. Saat ia memutus hubungan karena ego atau dendam, ia sama saja memutus jalur rezekinya sendiri. Yang paling berbahaya adalah pantangan kelima, sombong saat berhasil. Primbon menyebut, kesombongan adalah lubang paling besar dalam wadah rezeki pahing. Sekali lubang ini terbuka, uang akan keluar lebih cepat daripada masuk. Karena itu, Primbon selalu mengingatkan, pahing bukan weton yang boleh hidup sembarangan. Namun jika pantangan ini dijaga, justru pahing akan mengalami rezeki yang stabil, panjang, dan naik terus. Bab terakhir dalam primbon pahing bukan tentang kerja keras semata, melainkan tentang kesiapan batin. Primbon menyebut, rezeki besar tidak datang saat seseorang memintanya, tapi saat ia siap menerimanya tanpa rusak. Aktivasi pertama bagi pahing adalah meluruskan niat hidup. Uang bagi pahing bukan tujuan akhir, melainkan alat. Saat ia mengejar uang demi gengsi, rezeki akan menjauh. Namun saat ia mengejar kebermanfaatan, uang justru mengejar balik. Aktivasi kedua adalah menguatkan adab sebelum ilmu. Orang pahing yang menjaga tutur kata, menghormati orang kecil, dan rendah hati di puncak, akan dijaga rezekinya. Primbon menyebut, adab adalah pagar gaib yang melindungi harta dari kerusakan. Aktivasi ketiga adalah berani memulai tanpa menunggu sempurna. Banyak pahing gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu lama menunggu waktu yang dianggap ideal. Padahal karakter pahing adalah bergerak dulu, belajar sambil jalan. Aktivasi keempat adalah sedekah rutin, sekecil apapun. Bagi pahing, sedekah bukan soal jumlah, tapi kontinuitas. Sedekah kecil yang konsisten adalah kunci paling ampuh untuk menjaga aliran cuan tetap hidup. Aktivasi terakhir adalah sabar saat diuji, tenang saat diberi. Inilah puncak mental sultan. Primbon menyebut, siapapun pahing yang mampu bersikap sama tenangnya saat jatuh maupun saat naik, dialah yang akan menikmati rezeki panjang umur. Dan disinilah pesan terakhir primbon pahing. Rezekimu bukan kurang, tapi waktunya menunggu hatimu matang. Jika kunci-kunci ini dijaga, maka pahing tidak hanya akan kaya, tapi menjadi sumber rezeki bagi orang lain. Inilah makna sultan sejati dalam primbon Jawa. Saudara-saudaraku, jika kamu merasa hidupmu penuh ujian, namun hatimu tetap kuat bertahan, bisa jadi memang takdirmu sedang disiapkan. Primbon mengajarkan, tidak semua rezeki datang cepat, ada yang datang tepat. Dan bagi weton pahing, rezeki besar hanya akan datang kepada mereka yang sanggup menjaga adab, sabar, dan niat. Jika kamu merasa wetonmu pahing, atau merasa kisah ini seperti menggambarkan hidupmu sendiri, tuliskan di kolom komentar. Biar energi baik saling menguatkan, dan doa-doa baik saling mengalir. Jangan lupa like video ini agar ilmu primbon rezeki ini terus menyebar. Share ke keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu, siapa tahu ini adalah jawaban yang sedang mereka tunggu. Dan pastikan kamu subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia weton, primbon, dan jalan rezeki yang akan kita kupas tuntas bersama. Semoga yang sedang berjuang segera dimudahkan, yang sedang sempit segera dilapangkan, dan yang sedang menunggu, segera dipertemukan dengan takdir terbaiknya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.